Halo teman-teman sekalian, kembali lagi dengan gue Daniel Afriandi di channel The Visual Creative. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah lampu taman vektor menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Jadi tadi gue udah buat simulasi seperti ini, yang dimana nanti lampunya bisa dihidupin atau dimatiin seperti ini. Nah, jadi kelihatan ya efek cahaya lampunya tuh jelas banget. Dan nanti kita akan ngebahas dan buat bareng-bareng seperti ini. Jadi jangan sampai di skip karena di sini akan gue bahas pelan-pelan. Oke, sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman mendapatkan video-video tutorial menarik setiap minggunya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, yang pertama kita siapkan dulu lembar kerja sekitar 200 mili kali 200 mili seperti biasa ya. Jadi di sini gue selalu bikin ukuran 200 mili kali 200 mili. Jadi kita buat aja seperti ini. Ini kita ganti 200, kemudian kita ganti 200. Seperti ini ya. Lalu kita kasih background. Nah, di sini fungsinya main layar tuh, jadi kita bisa atur biar rapi. Nah, ini di sini ada 5 layar. Yang paling bawah ini kita bikin layar background. Oke, kita bikin dulu backgroundnya warna biru. Nah, buat teman-teman sekalian yang mau filenya nanti bisa di deskripsi. Jadi nanti gue lampirin filenya ya. Jadi teman-teman bisa dapetin palet warna yang sesuai dengan di video ini. Oke, kita ganti dulu warna backgroundnya. Kita buat menggunakan rectangle tools atau bisa tekan M. Oke, nah seperti ini ya. Kita pindahin aja biar gampang. Kita duplikat. Gimana cara duplikatnya? Bisa tekan Alt. Jadi ketika tekan Alt dia langsung duplikasi secara otomatis. Oke, di sini background udah jadi. Kita kunci dulu biar nggak bergerak. Setelah background jadi, kita bikin lampunya dulu yang bagian bawah. Kita bikin menggunakan oval tools. Kita main di layar 6. Tiang. Kita bentuk kira-kira seperti ini, kemudian kita kasih warna. Oke, teman-teman bisa atur. Jadi nggak usah sama persis ya, nggak apa-apa. Yang penting memperkirakannya tuh pasti. Jadi kita bikin setengah lingkaran. Nah, ini kan masih satu lingkaran. Nanti kita potong. Kita potongnya gimana caranya? Kita gedein dikit, kemudian kita buat kotak di atas seperti ini. Oke. Kemudian kita select keduanya, lalu ke Pathfinder. Kalau teman-teman belum ada Pathfinder, bisa langsung ke Windows, kemudian pilih Pathfinder. Nah, ketika sudah menemukan Pathfinder, teman-teman select keduanya, kemudian potong menggunakan minus front. Seperti itu. Jadi dia akan kepotong secara otomatis. Nah, jika sudah jadi seperti ini, teman-teman tinggal bikin kotak bagian atas untuk si bagian lampunya ini ya. Kita bikin kotak dulu seperti ini. Kemudian kita ganti menjadi outline. Kita balik ya, kita flip. Nah, kita flip. Untuk ketebalannya dia menggunakan 3 pt. Kita ganti menjadi 3 pt. Kemudian struknya kita ganti di dalam. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Kita tinggiin dikit. Nah, ini kan masih berbentuk kotak, sedangkan kita mau bentuk seperti ini. Ya, gimana caranya? Kita senterin dulu objeknya. Ini kita ganti ya di lembar kerja, kemudian kita tengahin. Nah, ini kan udah posisinya di tengah-tengah. Kemudian gimana cara untuk melebarkannya? Kita bikin acuan dulu. Kita bikin kotak dulu.
kira-kira lebarnya seperti ini. Bagian atasnya kita senterin, lalu kita geser, kita klik. Teman-teman bisa tekan A atau direct selection tool. Oke. Nah, fungsinya direct selection tool tuh bisa select salah satu di ujung ini. Teman-teman bisa klik sekali, kemudian geser menggunakan tanda panah. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya si kotak ini di atas untuk mengukur agar tetap presisi di tengah-tengah. Kita geser seperti ini. Kita geser seperti ini ya. Oke, di sini bentuknya udah kelihatan. Kemudian ini kita delete. Nah, jika sudah seperti ini, kita bikin pakai garis atau menggunakan line. Tarik garis, seperti itu. Kemudian kita touch up menggunakan eyedropper tools atau bisa tekan I. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita duplikat dengan cara menekan Alt dan Shift. Seperti itu. Jadi fungsinya Shift itu buat meratakan ya. Kalau untuk duplikatnya bisa tekan Alt. Kita ulangin lagi, tekan Alt. Nah, ini kan gak rata. Teman-teman bisa langsung berbarengan tekan Shift. Jadi Alt plus Shift untuk meratakan seperti ini. Jadi dia nggak kemana-mana. Oke. Nah, jika sudah jadi seperti itu, kita miringin si line ini ya. Kita miringin. Teman-teman bisa tekan A atau selection tool, lalu pilih bagian atas, klik sekali, kemudian geser. Ya, seperti itu ya teman-teman. Sama sebelah kiri juga kayak gitu. Tekan sekali dulu bagian atasnya, kemudian geser. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman bisa memperkirakan sendiri. Oke. Kita geser dikit. Nah, bagian ini kan udah jadi. Sekarang kita bikin bagian atasnya nih yang bulat-bulat sama bagian atapnya ya. Kita tinggiin dikit. Mungkin seperti itu ya. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita bikin bagian atap ini. Kita bikin atap seperti itu. Gimana caranya? Kita pakai rectangle tools atau bikin kotak di bagian ujung atas. Dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan juga nggak apa-apa, bisa. Intinya bikin kotak dulu, kemudian tingginya kita samain. Nah, jika sudah jadi seperti ini, teman-teman tinggal seleksi yang titik bagian atas kiri dan atas kanan. Kalau misalnya belum ada titiknya, teman-teman seleksi dulu, kemudian teman-teman pilih titik bagian kiri, kemudian titik bagian kanan. Nah, jadi berbarengan ya dengan cara menekan Shift. Kemudian tarik ke bawah. Ya, seperti itu ya. Nah, atapnya sudah jadi. Sekarang kita bikin yang bagian ini, atasnya ya. Kita bikin kotak. Kita bikin kotak lagi, kemudian kita bentuk manual ya. Tekan titik yang bagian atas kiri dan atas kanan dengan cara menekan Shift biar keduanya keseleksi. Kita tarik seperti ini, kemudian kita seleksi bagian titik bawah kiri dan titik bagian kanan sambil menekan Shift, kemudian tarik ke atas. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian di atasnya kita kasih lingkaran. Oke. Ya, seperti itu. Kita tengahin dulu. Agak kasih turunin ya. Ini kita kasih warna gelap. Kita pindahin ke belakang. Send to back. Ini juga kita pindahin ke belakang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk bayangan seperti ini nanti itu di akhir aja kita bikin bagian bawahnya dulu, terus sama bikin lingkaran 4 ini ya.
bikin lingkaran dulu. Kita copy aja yang bagian atas ini, soalnya lingkarannya sama ya. Kita duplikat aja dengan cara menekan Alt. Kita pindahin ke atas. Kita touch up biar warnanya sama ya. Kemudian kita balik. Nah, seperti itu. Kita kecilin dikit. Mungkin seperti ini. Kemudian kita duplikat lagi. Dan duplikat lagi. Jadi sampai jadi 4 ya. Mungkin seperti itu. Setelah bagian lampunya sudah jadi, kita bikin bagian tiangnya di bagian bawah. Caranya gimana? Kita tinggal bikin pakai kotak. Ya, mungkin seperti itu ya. Kita centerin. Mungkin seperti itu. Kemudian kita duplikat dengan cara menekan Alt. Lalu kita balik menjadi seperti ini. Kita taruh di sini ya. Kita kecilin dikit. Seperti itu. Kita panjangin dikit. Kemudian kita tengahin. Nah, setelah itu kita beri lingkaran di bagian ujung kanan dan ujung kiri. Seperti itu ya teman-teman. Ini kita duplikat aja. Tekan Alt lagi. Nah, untuk kerangkanya sudah jadi seperti ini ya. Ya kurang lebih seperti ini, nggak mirip-mirip banget karena kita bikin dari awal. Jika sudah jadi seperti ini, lampunya kita matiin dulu. Kita bikin bagian si lampu ini, kaca dan bagian bawah lampu. Ini kita gembok dulu. Kita main di layar 3. Kita main di layar 3. Kita ambil outline yang ini ya. Kita buka dulu gemboknya. Kita copy yang bagian outline ini. Kita copy. Kemudian kita pindahkan ke layar 3. Ini kita gembok dulu. Kita pindahkan ke layar 3 dengan cara menekan Ctrl Shift V. Kemudian kita flip dan ganti warna putih. Kita ulangin lagi. Kita paste di sini dengan cara menekan Ctrl Shift dan V. Jadi dia akan pas menempatkan objeknya di posisi situ-situ aja. Jadi dia nggak pindah. Kemudian kita flip. Kita ganti warna putih. Lalu opacity-nya kita turunin menjadi 40. Nah, jika teman-teman gak ada opacity, bisa cari di transparansi, ketik 40. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita bikin lampu seperti ini. Kita kasih tiang di belakang ya. Kita kasih tiang di belakang dulu. Kita bikin pakai kotak. Kemudian kita ganti warnanya menjadi hitam. Kita taruh di tengah dulu. Kita centerin dulu ya. Kita centerin. Kemudian bikin objek lingkaran. Kita ganti warna kuning, orange boleh. Kemudian kita grup dulu. Setelah di grup, kita turunin dikit, pindahin ke belakang. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi warnanya agak beda ya, nggak apa-apa. Ini cuma sebagai contoh. Untuk bagian lampu sudah jadi. Sekarang kita tinggal bikin bagian bayangan seperti ini ya. Gimana caranya? Kita kunci dulu, kemudian kita main di layar tiang. Kita keluarin
seperti itu, kita duplikat ya. Gimana cara duplikatnya? Kita tekan Alt dan Shift, kemudian potong bagian tengahnya. Kita buat dulu kotak seperti ini. Oke, terus kita seleksi keduanya, kemudian ke Pathfinder, lalu pilih yang kedua. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian pilih warna yang ini, lebih gelap. Kemudian kita masukin lagi ke sini. Ya seperti itu. Wah, yang lingkarannya belum kelihatan ya, karena sebenarnya lingkaran ini dan line ini menggunakan hitam yang warna ini, yang keempat ya. Coba kita ganti dulu. Kita grup dulu ya, terus kita ganti warnanya seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian bagian bawah sama, kita potong lagi. Kita seleksi dan kita potong menjadi setengah, lalu pilih warna yang paling gelap tadi ya, seperti itu. Kemudian kita ratakan. Nah untuk bagian tiang si lampu ini kita ganti warna hitam seperti ini ya. Gimana caranya? Kita seleksi dulu, kemudian ini kita naikin ke atas, kita klik, lalu pilih Eyedropper Tools, kemudian tekan Shift, lalu pilih warna yang paling gelap. Nah, kenapa harus tekan Shift? Karena kalau nggak tekan Shift, dia bakal berubah menjadi si objek ini. Seperti ini dia nanti. Oke. Kemudian kita touch up jadi seperti ini. Kita masukkan lagi, kemudian kita ratakan ya, mungkin seperti itu ya. Sama seperti ini kita duplikat, kita ganti warnanya menjadi hitam pekat seperti itu. Kemudian kita samakan dengan garis ini. Oke, ini kita ganti juga. Nah, mungkin jadi setengah-setengah ya. Oke, sekarang tinggal bikin bagian cahaya. Cahaya yang bagian shadow kuning ini kita taruh di bagian lighting. Ini kita gembok dulu, kita main di cahaya. Coba kita nyalain. Nah, kita bikin menggunakan lingkaran ya. Itu kita touch up warnanya menjadi gradasi seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum tahu gimana cara buat gradasi si cahaya ini, caranya gampang banget. Kita contohin di sini ya. Teman-teman bikin kotak dulu seperti biasa. Misal bikin kotak, dia kan warna hitam ya, teman-teman ke gradasi. Oke, teman-teman bisa pilih yang bagian orange. Nah seperti ini. Kemudian tipenya diganti radial, jadi macam bentuk lingkaran seperti ini. Ini kita delete dulu, tersisa 2, kita ambil bagian depan, ini kita delete. Oke, jadi benar-benar warna kuning. Nah, ini kita majuin dikit ya, kita fullin biar benar-benar kuningnya pekat. Kita delete. Oke, misal seperti ini. Kemudian kita taruh di pojok. Yang ini kita bikin opacity-nya menjadi 0. Ini menjadi 100. Nah, ini kan masih kasar banget bentuk lingkarannya.
Jadi kita bikin halus. Gimana cara bikin halusnya? Itu kita bikin banyak. Kita majuin dikit. Nah, mungkin ini cara untuk membuat sebuah cahaya pada gradasi di Illustrator. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri sampai benar-benar smooth dari warna pekat ke warna yang opacity-nya menjadi 0 seperti ini ya. Nah, di sini kan lampu tamannya udah jadi. Sekarang kita tinggal bikin bagian awan dan bagian bulannya ini. Gimana caranya? Kita kunci dulu bagian cahaya, kemudian kita ke awan. Cara bikin awan itu seperti ini teman-teman. Buat lingkaran dulu, kita pilih warna putih ya. Kita duplikat, kita kecilin, kita besarin lagi seperti ini. Oke, mungkin udah seperti ini. Kemudian kita bikin pakai pen tools untuk bagian area bawahnya ya, mungkin seperti ini. Kemudian kita seleksi, pilih pathfinder, kemudian gabungkan. Oke, seperti itu ya. Mungkin udah jadi seperti ini. Sekarang kita potong bagian yang nggak diperluin. Oke, gimana caranya? Kita bikin kotak, kemudian kita seleksi bagian awannya, lalu pilih yang ketiga. Nah, seperti itu ya. Kita duplikasi, kemudian kita flip. Ketika sudah di flip, kita opacity-nya kita turunin dikit menjadi 70. Mungkin seperti ini ya teman-teman. Untuk cara membuat bulan itu gampang banget. Teman-teman bisa buat menggunakan lingkaran, kemudian duplikasi dengan cara menekan Alt dan Shift, kemudian select keduanya, lalu ke pathfinder, pilih yang kedua. Nah, seperti itu ya. Untuk membuat bintangnya, teman-teman bikin menggunakan pen tools bisa. Jadi kayak bikin diamond seperti ini. Teman-teman bikin diamond seperti ini, kemudian duplikat, lalu balik seperti itu ya, kemudian digabungin. Jadi tinggal diwarnain aja. Nah, mungkin segitu aja tutorialnya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.